Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film petualangan yang berjudul Journey to the Center of the Earth. Film ini dirilis tahun 2008 dan menceritakan tentang perjalanan ke inti bumi. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berlari menghindari kejaran dinosaurus. Namun ternyata itu semua adalah mimpi dari seorang pria yang bernama Trevor Anderson. Ia merupakan seorang dosen di salah satu universitas. Setelah selesai mengajar, ia langsung pergi ke kantornya dan bertemu dengan seorang pria yang bernama Alan. Di sini Alan memberitahu jika universitas mencabut izin laboratorium kakaknya yang bernama Max Anderson. Mendengar itu, Trevor terkejut dan meminta kepadanya untuk tidak menutup lab saudaranya. Setelah semua kejadian yang melelahkan hari itu, kemudian Trevor pulang ke rumah dan mengecek pesan suara. Trevor, you there? It's Elizabeth. Ia mendapat pesan dari wanita bernama Elizabeth yang mengatakan bahwa hari ini Sean yang merupakan keponakannya akan menginap di rumahnya hari ini. Ternyata ia lupa akan hal itu dan seketika panik karena rumahnya berantakan. Please call me. We're pulling up in front of your building. Elizabeth dan San pun tiba. Elizabeth mengantar San dan juga memberikan barang-barang peninggalan Max yang sudah lama menghilang. Di dalam rumah, Trevor mencoba mengakrabkan diri dengan San yang terkenal kurang ramah dengan orang baru. Salah satunya dengan membuka kardus yang berisi barang-barang peninggalan Max yang merupakan ayah San dan memberitahu tentang barang-barang itu kepadanya. This old ball grip was your old man's PSP. And the yo-yo. This is physics at work. What? Kemudian perhatian Trevor tertuju pada sebuah buku Max yang berjudul Journey to the Center of the Earth. Dia pun membuka buku itu dan terkejut melihat banyak catatan yang ditulis Max pada buku itu yang berisi tentang aktivitas magma di berbagai negara. Oh, why? Look out! Karena penasaran, kemudian ia mengajak San ke laboratorium milik Max. Lalu ia memeriksa data milik Max pada komputer dan dicocokkan dengan catatan yang ada di buku itu. Dan ternyata, data yang ada di buku Max sama dengan data yang ada di komputer itu. Kemudian San bertanya kepada Trevor mengenai titik yang berkedip. Ia pun menjawab, itu adalah letak sensor seismik yang dipasang oleh Max. Awalnya, dikira sensor yang aktif hanya 3. Namun Sen menunjukkan jika ada 4 titik sensornya. 1, 2, 3. Setelah itu akhirnya Trevor mengetahui sebuah fakta. Ternyata dulu Max datang meneliti ke Islandia dan kemudian dia hilang di sana. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Max. Dan apakah benar ada retakan gunung berapi yang menjadi jalan menuju inti bumi. Singkat cerita, Trevor dan San pergi ke Islandia menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, Trevor terus berusaha memecahkan kode-kode yang ada di dalam catatan buku Max. Saat San membantu membaca, kemudian ditemukan sebuah nama di catatan itu. Sigurborn Asgeirsson. Kemudian San mencari nama itu di Google dan menemukan jika ia adalah seorang ahli vulkanologi dari Islandia. Setelah mereka sampai di Islandia, mereka langsung pergi mencari alamat si ahli vulkanologi tersebut. Stiflar Starter. We're definitely lost. Dan sampailah mereka di sebuah institut pembelajaran gunung berapi miliknya. Tapi sayangnya, institut itu sudah tutup. Lalu mereka pergi ke sebuah rumah di dekat institut tersebut. Ternyata, di rumah itu tinggal seorang wanita bernama Hannah Asgeirsson, yang tidak lain merupakan anak dari Sigurborn Asgeirsson. Ia menjelaskan jika ayahnya sudah meninggal. Kemudian mereka berbincang dan Hannah menunjukkan sebuah buku kepada Trevor di mana di dalam buku itu terdapat catatan yang sama dengan catatan milik Max. Lalu Trevor bercerita kepada Hannah bahwa ia menemukan sensor seismik yang masih aktif
Dan sensor itu terletak di dekat sana dan berniat mengambil sensor itu untuk diteliti. Hana bersedia memandu mereka ke lokasi tersebut, namun dengan tarif $5.000 per jam. Do you accept rolls of quarters? Keesokan harinya mereka bertiga pun berjalan menuju tempat sensor itu yang berada di sebuah gunung yang bernama Snavel. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan sensor milik Max. Ketika Trevor mencoba mengambil sensor itu, tiba-tiba badai datang. Hana dan Sun pergi berlindung masuk ke dalam goa. Sementara Trevor masih kekeh dan ngeyel mencoba mencabut sensor itu. Saat sensor berhasil diambil, ternyata sensor itu memicu sambaran petir. Hurry up! Come on! Lightning! Drop the sensor! Ia berhasil selamat melompat ke dalam goa. Namun karena sambaran petir, goa itu longsor dan menutupi jalan masuk goa tersebut. Dan mereka pun terjebak. You alright? Okay, everybody just stay calm. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka mencari jalan keluar, menyusuri sebuah terowongan di sana yang ternyata merupakan bekas tambang. Way down here. I guess. Get to the wall, Trevor! I'm gonna take us all down. I'm gonna have to cut you loose. Wait! Looks like an abandoned mine tunnel. Mereka menaiki kereta dan mereka pun meluncur dengan sangat cepat. Great job! The track ends too! Sesampainya di ujung rel, mereka menemukan sebuah lubang masuk yang di dalamnya terdapat banyak batu mulia seperti rubi dan berlian. Kemudian Sun mengambil sedikit berlian, namun di sela-sela itu terdengar bunyi retakan yang ternyata tanpa mereka sadari, mereka berdiri di sebuah lapisan batu tipis yang bernama Muscovite. Jika salah langkah sedikit, lapisan ini akan runtuh dan mereka akan jatuh ke bawah. Sun mencoba berjalan pelan-pelan ke daerah yang aman, namun salah satu berlian jatuh menancap lapisan itu dan membuat lapisan itu runtuh yang membuat mereka bertiga terjun bebas ke dasar inti bumi. We're still falling! Saking dalamnya mereka terjatuh, mereka bahkan sempat membicarakan sebuah teori yang dimana jika teori itu benar, maka mereka akan selamat. Ternyata sesampainya di bawah, mereka benar-benar selamat karena mereka terjatuh di seluncuran air yang terhubung ke lautan yang ada di dasar bumi. Setelah sampai di tepi, mereka melihat sekumpulan burung langka yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Burung itu mengeluarkan cahaya dan telah dinyatakan punah 150 juta tahun yang lalu. They're birds. Look like Cyanus rosopteryx. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya mereka sampai ke ujung terowongan. Mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Lokasi yang mereka sebut dengan dunia di dalam perut bumi. Dan akhirnya Trevor sadar bahwa teori yang dikatakan Max adalah benar, yaitu terdapat kehidupan di dasar bumi yang jaraknya sangat jauh di bawah permukaan bumi. Trevor meyakini pasti ada orang yang berhasil keluar dari sini dan menceritakan kepada Fern hingga akhirnya sang penulis buku itu bisa membuat sebuah buku yang berjudul Journey to the Center of the Earth. My mind is blown, yes. Enormous fossilized mushroom. Trevor, come quick! Sean? Setelah berjalan menelusuri semuanya, Sun menemukan jejak manusia dan mengajak Trevor untuk melihatnya. Di sana mereka menemukan sebuah kamar goa yang pernah ditinggali oleh manusia. Di goa itu mereka menemukan sebuah catatan di mana tulisannya sama dengan tulisan Max. Di sisi lain, Hana menemukan sebuah botol dan senter yang bertuliskan nama Max. Dan ia juga menemukan tengkorak yang tidak lain itu adalah Max. Kemudian ia memberitahu hal ini kepada Trevor, lalu menguburkan tengkorak Max. Sun pun sangat sedih dan terpukul atas penemuan ini. I never really had a chance to know him. I wish I did. Kemudian Trevor dan Hana mencari informasi dari catatan milik Max.
Di sana tertulis jika terdapat sungai Gloucester di utara lautan yang dapat digunakan untuk kembali ke permukaan. Karena suhu yang semakin meningkat, mereka harus bergegas pergi dari tempat ini. Lalu mereka membuat sebuah perahu yang akan digunakan untuk melintasi lautan. Don't we need to set our mast? Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi badai dan mereka diserang sekelompok ikan ganas bergigi tajam. Beruntungnya, muncul dinosaurus air yang memangsa ikan-ikan itu. Namun sialnya, karena badai yang semakin kencang, membuat layar perahu terlepas dan Sun mencoba menahannya. Tetapi ia malah terbang bersama layar itu. Singkat cerita, Sun tersadar di pantai dan kemudian muncul burung yang ia temui sebelumnya. Burung itu menuntunnya ke sumber air minum. Di sisi lain, Trevor dan Hannah juga berhasil mencapai daratan. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba Hannah diserang oleh tanaman pemakan daging. Untungnya, Trevor berhasil mengalahkan tanaman itu. Di tempat lain, Sun terus dituntun oleh burung itu sampai menuju jalan keluar. Ia harus melewati batu yang melayang karena efek magnetik dan mencoba melewatinya, di mana jika dia jatuh, sudah dipastikan dia tidak akan selamat. Akhirnya Sun berhasil melewati itu. Di tempat lain, Hannah dan Trevor sudah sampai di depan Gloucester menuju jalan keluar tersebut. Namun Trevor menyuruh Hannah untuk duluan karena ia merasa memiliki tanggung jawab dan berniat mencari Sun. I'll wait for you at the river. Kemudian mereka berpisah di mana Hannah melanjutkan perjalanan dan Trevor mencari Sun. Sun terus berjalan sampai tiba-tiba ia diserang seekor dinosaurus besar yang menyeramkan. Ia berlari sembari berteriak sekencang-kencangnya. Akhirnya, suara teriakannya didengar oleh Trevor, dan ia berusaha menyelamatkan Sun dengan menggali dinding goa itu. Mereka berdua lanjut berlari, menghindari kejaran dinosaurus itu. Sampai akhirnya, Trevor berhasil menjebak dinosaurus itu dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Setelah itu mereka menuju ke sebuah terowongan dan sampai di sebuah sungai dengan air yang mendidih. Awalnya mereka kebingungan bagaimana melewatinya. Untungnya Hannah datang dengan menggunakan perahu dari tengkorak dinosaurus. Mereka terus menyusuri sungai itu. Whoa, we're bad. We're run out of water. I is about to get all in. Akhirnya mereka sampai di Gloucester yang ternyata di sana sudah tidak ada airnya. Di bawah sana terdapat lahar panas yang siap menyembur. Lalu perhatian Trevor tertuju pada sebuah dinding basah dan menyimpulkan jika ada air di balik dinding itu. Mereka juga menyadari kalau di dinding itu terdapat kandungan magnesium. Sehingga Trevor berencana untuk meledakkan dinding itu menggunakan suar api. Dinding pun berhasil diledakkan dan mengeluarkan air yang kemudian jatuh di atas magma dan membuat ledakan uap yang mendorong mereka ke atas. Mereka mendarat dan meluncur di perkebunan anggur milik warga di sana. Ternyata mereka keluar melalui Gunung Vesuvius di Italia.
Kakek pemilik kebun itu terkejut karena melihat kebunnya hancur. Beruntungnya, Sun masih menyimpan berlian yang tadi ia ambil dan memberikannya sebagai tanda ganti rugi. You want slide again? Anything or what you want? Singkat cerita, Trevor kembali ke Amerika dan mengajak teman labnya itu untuk pindah ke laboratorium baru miliknya yang diberi nama Institut Asgerson Anderson. Nama itu diambil dari nama ayah Hannah dan nama kakaknya, Max Anderson. Institut ini ia bangun menggunakan sisa berlian yang diambil Sun dari perut bumi. Kemudian scene berpindah di mana Sun mengunjungi Trevor yang kini sudah hidup bersama dengan Hannah. Mereka tinggal di rumah baru yang dibeli menggunakan berlian itu. Lalu Trevor memberikan sebuah buku baru kepada Sun yang berjudul Lost City of Atlantis, yang mungkin saja akan menjadi destinasi baru petualangan mereka setelah ini. Sun memberikan kejutan kepada mereka, rupanya ia membawa burung yang menyelamatkannya ketika berada di perut bumi. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.